Kajian Ustadz Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Istilahnya taubat seseorang atau mohon ampun itu memang benar bisa menjadi salah satu banyak tujuan, bukan salah satu, banyak tujuan sebenarnya. Makanya Rasul itu memohon ampun itu minimum 70 kali setiap hari. Jadi bukan hitungan 70 kalinya. Rasulullah Muhammad SAW itu pun orang yang terpilih yang tidak ada salah, masuk lah istilahnya, itu aja sampai 70 kali. Apalagi kita itu saudaranya Rasul, bukan temennya juga bukan. Kalau umatnya ya umat lah ya umatnya Rasul ya, kita yang mengaku umat ya. Kan kita yang mengaku umat Rasul ya. Tetapi kadang-kadang perilaku kita itu tidak mencerminkan kita umatnya Rasul ya. Emosional ya. Kalau kita ini khususnya yang tahu bab agama nih, ini emosionalnya kadang tidak terlatih istilahnya. Jadi salah satu perang terhadap hawa nafsu itu nggak terjadi. Padahal itu untuk diri kita. Umpamanya kita disuruh menilai orang lain itu memang salah. Ya, di satu titik itu salah. Umpamanya di medsos tuh ngomongnya itu kocar kacir sehingga kita sendiri mendengarkan itu gatal telinga kita dan gatal hati kita itu untuk maunya gitu ya. Tetapi kan orang yang seperti itu kenapa masih dihidupkan oleh Allah Ta'ala? Karena dia penguji kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasfirun. Dan Allah ini menciptakan kita ujian bagi yang lainnya. Apakah kita itu sabar? Nah, ayat ini bukan hanya ganjel mata saja. Lu ya kan sampai hafal ayatnya, kecil ringan, jangan jadi ganjel mata, maksudnya hafal aja, buktiin kalau kita itu taat kepada Allah Ta'ala sehingga ngerti bahwa Haji Hasan itu penguji saya, Haji J penguji saya, Tung penguji saya. Umpamanya yang netizen teman-teman taklimnya kita itu penguji saya, gimana nggak menjadi penguji saya? Satu, kalau yang ngomongnya kacau penguji saya senyum-senyum aja. Namanya hidayah itu susah. Untuk mendapatkan hidayah kan memang butuh aksi, butuh aplikasi. Kemudian yang netizen yang lain kadang-kadang bisa membanggakan hati saya, itu kan juga nafsu saya yang istilahnya itu kalau beliau tulus, tapi bagi saya bisa aja itu merusak saya. Apa yang disampaikan dengan memuji barangkali atau bersyukur barangkali atau itu bisa merusak saya. Setan itu ada dalam hati saya. Tidak boleh, tetap saya akan menjawab. Namanya saya pas melihat walillahil hamd, istilahnya itu yang terbaik hanya milik Allah. Yang harus kita syukuri, yang suci, yang tinggi itu hanya milik Allah sebenarnya. Makanya itu nafsu, tetap nafsu, walaupun sesuatu itu dari sesuatu yang baik, tetapi bagi kita setan itu masih ada. Tetap harus menjawab, oh ya Allah yang maha suci, Allah yang memang harus dipuji seperti itu. Cukup dengan walillahil hamd, berhenti di titik itu nafsu. Nah, dimanapun sama. Kita ketemu orang sudah lama nggak ketemu, ini gimana kabarnya, baik-baik aja, kok saya lihat itu kok nggak pernah berantem, kepala kita besar, kan gitu ya, nggak pernah berantem, kepala kita besar. Kemudian baru kita, iya misalnya saya tahu dia, saya kenal istri saya. Kalau menjawab seperti ini dirinya adalah Tuhan. Jarang sekali menjawab, ya alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah Ta'ala. Itu jawaban itu harusnya seperti itu ya. Dan jawaban itu sangat jarang sekali kita dengarkan. Pasti yang kita sering dengar itu karena saya. Nah ini nafsu untuk keluar sama. Nah orang-orang yang seperti itu tidak bisa mengendalikan nafsunya.
Dia di sholatnya bisa, dia sholat khusyuk, tapi di ujub riyanya nggak bisa. Dia sholatnya bisa, dia khusyuk, dia baca Quran bisa, tapi dia tidak bisa menyembunyikan hartanya, tidak bisa itu gembar-gemborkan sama orang. Nah itu juga nafsu. Dia bisa di sholat itu bisa, tapi sampai sholatnya dia sendiri pun rekam di YouTube ya. Nah itu kan orang nggak sadar bahwa dia itu mencoba, ada ujub riya itu dimunculkan terus-menerus, dan itu nggak sadar walaupun orang tersebut itu tahulah tentang agama. Nah inilah berperang dengan hawa nafsu ini yang memang terberat ya. Dari perang Badar yang Haji Hasan tadi sampaikan, itu terberat karena nafsu itu perangnya dari mulai sejak akhir balik sampai meninggalnya seseorang. Itu nafsu itu harus kita kelola terus-menerus. Tidak bisa hanya perang terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau saya, mending kita yang mencari jalan dari Allah. Umpamanya kita yang ditolimi, oke lah kita yang mengalah. Masa kita hanya mengalah terus? Mengalahlah karena Allah, bukan mengalah karena takut. Enggak sih, karena Allah aja. Siapa tahu nanti kalau kita memang, oh iya sudah saya mengalah karena Allah, kita ditolimi ya kita mengalah diem, padahal kita nggak takut. Enggak, kita hanya mencari ridha Allah agar kita dapatkan nantinya. Nah dari titik itulah mulai kita bisa mengendalikan nafsu demi nafsu. Mau gibah akhirnya kita juga enggak suka kan gitu ya. Mau mencari kesalahan orang lain enggak mau kan gitu. Kenapa? Nah banyak taklim itu yang menjelek-jelekan saudaranya sendiri, banyak yang seperti itu. Nah ini tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bagi taklim yang memang ada mursyidnya seperti itu, tanyalah yang baik. Jangan mengajarkan mencari kejelekan orang lain untuk diajarkan ke sini Ustaz. Monggo silakan, boleh kok. Tapi kalau ustadznya itu tersinggung, ya sudah tahu berarti ustadznya memang nggak bisa nafsu. Kalau yang seperti itu jeleknya hilangkan. Tapi kalau ini bisa menjadikan taklim itu rusak, nggak usah ustadz yang seperti itu dipakai. Kan seperti itu ya. Sehingga nafsu-nafsu yang lain termasuk bicara itu harus dikendalikan, kalimat itu harus dikendalikan. Kalimat umpamanya kalau kita ngaji melakukan kamu, anda, you itu kalimat yang dia mikirnya dia itu paling hebat dan paling benar. Siapapun orangnya, mau dia itu pejabat kek, mau dia orang biasa kek, mau dia orang ahli agama atau agama, kalau udah kata-katanya kamu merendahkan, itu berarti merendahkan, atau anda itu lebih merendahkan lagi. Belajarlah untuk tidak seperti itu. Karena apa? Kalimat-kalimat baik itu kita sering kok mendengarkan dari Rasul yang tidak merendahkan orang lain. Nah kita harus belajar loh. Kita itu sering bersolawat atas Nabi, tetapi kita perilaku Nabi kita tidak contoh. Nah itu kan sebenarnya kita semaunya sendiri akhirnya lah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari dari Quran, dari sunnah yang kita kerjakan setiap hari, kalau akhlak-akhlak Rasulullah tidak kita terapkan sehari-hari, kembang lambe aja ya. Iya, hanya penghias bibir aja akhirnya. Pemanis bibir ya. Pemanis bibir. Nah ini yang harus kita sadari gitu. Jadi nafsu ini sangat banyak sekali, apalagi mencuri sudah jangan dilakukan, merampok sudah jangan dilakukan ya, apapun sebenarnya. Jadi kita harus belajar, karena yang kita harus ketahui itu yang mulia di hadapan Allah bagi bagi orang-orang muslim itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, itu sudah dijelaskan. Jadi di sini tidak memperlihatkan bangsa, tidak memperlihatkan bangsa. Jadi kalau ada orang yang dia merasa itu hebat, benar, tidak punya dosa, selesai dia di titik itu. Dia selesai di titik itu. Orang yang dia merasa tinggi daripada orang lain, selesai dia di titik itu, siapapun orangnya. Nah orang yang senantiasa dia itu tawadu, rendah hati, mencoba belajar zuhud dengan biasa. Zuhud itu kan sebenarnya biasa aja ya.
tidak melihat orang lain itu rendah, tapi malah kita yang merasa kurang. Itu kan pelajaran zuhud itu kan seperti itu. Jadi tahu agama tapi tidak banyak bicara. Ada sesuatu yang bisa menaikkan emosi, dia malah melerai. Ada sesuatu yang temannya salah, dia harusnya menegur, tapi tahu ini ditaklim, nggak ditegur. Ditanya kenapa nggak ditegur itu, ini kan ditaklim, nanti dia malu. No, ini kan semuanya nafsu yang dia kendalikan. Nafsu yang dikendalikan inilah yang berpahala, itu yang mulia di hadapan Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak bersalah kepada kita, jangan sampai kita itu mencari-cari kesalahan orang itu dan diceritakan kepada orang lain. Itu nafsu juga. Tidak pernah kenal, tidak pernah tabayun, dia menceritakan yang menurut dia jelek, padahal menurut tuntunan dari Quran dan Sunnah serta hadis tidak ada yang jelek. Kamu aja yang menilai jelek. Karena apa? Karena nggak ngerti. Dia hanya berbicara tentang ilmu, yang ilmu itu sebenarnya masih banyak di hadapan Allah Ta'ala. Nah, di situ juga tidak boleh. Jadi seseorang harus benar-benar belajar untuk mengendalikan nafsu itu apa saja. Suami kepada istrinya juga harus dikendalikan nafsunya. Gimana coba? Kalau suaminya itu memberikan nasihat, istrinya yang ngambek. Ayo, gimana ayo? Itu nafsu loh itu. Nafsu yang mana harus kita kerjakan? Ngambeknya sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, ini lewat sudah dosa beneran ini. Nah, itu kan nafsu. Pengetahuan kita tentang agama harus kita terapkan di titik ini. Ngomong sama istri, ini sudah hari ketiga kamu masih diemin saya, gitu. Iya kan? Apa salah saya kamu diemin? Istrinya ngomong, lah dulu kamu kan apa yang kamu omongin bener, tapi kamu nggak jalanin. Nah, salah lagi kita akhirnya. Oh ini berarti ini diskusi biasa. Akhirnya si laki-laki harusnya senyum-senyum. Oh itu, yuk kita rembuk, jangan sampai ada anak-anak tahu kan gitu ya. Rembukan baik, akhirnya tersenyum. Minta maaflah si suami. Minta maaf, kemudian ngobrol. Oke, jangan diperpanjang. Yuk kita mencoba belajar untuk saling memahami. Disinilah pengendalian nafsu. Si suami maunya itu juga ngekik istrinya hampir 3 kali. Sudah benar dia bilang pada istrinya sudah 3 hari, ya maksudnya 3 hari tadi. Si istri ngomong benar juga, si suami kok hanya ngomong aja, kan gitu ya. Sama-sama benernya semuanya. Nah akhirnya si suami tahu dia yang mau sebagai imam, akhirnya senyum, dia harus senyum. Ini istriku beneran ini. Kan harusnya seperti itu. Iya, iya. Ini istriku. Berarti kamu harus ngomonglah kepada saya kalau seperti itu, karena saya walaupun saya imam, saya masalah tegurlah baik-baik, jangan diam seperti itu. Kalau kamu diam, semuanya nanti kamu dan saya dua-duanya belum tentu ketemu di surga, ketemunya di neraka karena sama-sama salahnya, nggak taunya. Nah, disinilah sama-sama nafsu harus diketahui. Tidak bisa kita asal imam terus nafsu itu kita tekan, kemudian istri ngomong yang dikomongin bener, padahal kita barusan mau jadi pimpinan nih, marah lagi, ya nggak boleh seperti itu. Nah, itu nafsu itu nafsu semuanya. Di titik itu ada setan, ada juga pengetahuan kita tentang agama-agama yang kita sudah masuk ke dalam pikiran, memori kita, sudah masuk dalam sebagian di kolbu kita. Itu kan harus ada yang kita kerjakan. Nah, di titik itulah nafsu itu harus kita kalahkan. Nafsu kita sebagai pimpinan dengan istri ngomong, lah papa kan hanya ngomong aja, itu harus diperhitungkan. Jadi bukan terus wait, wah mau menang saya, oh nggak boleh seperti itu dilarang oleh Islam. Nah kalau sudah istri, papa kan hanya ngomong aja, oh nggak pernah dikerjain, harusnya nomor berikutnya adalah tersenyum, dilus-elus, ini istri saya ini yang cari sulit ini gimana? Punya solusi kalau seorang istri yang diam terus diajak omong susah, kita buka lemari, buka laci, bawa kolong, ke atas lemari. Nanti kan dia baru buka, Ustaz. Nyari apa sih? Kok buka-buka semuanya? Nyari suaramu. Pinter.
Nyari suaramu. Tun, diikuti tuh. Nyari suaramu. Aduh, bener sih, bener. Alhamdulillah.